Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai target, kaizen, dan standar costing. Yang pertama adalah pengertian dari standar costing. Biaya standar atau standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Menurut Mulyadi, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Selanjutnya adalah kegunaan standar costing. Yang pertama, manfaat dari penetapan biaya standar oleh perusahaan. Yang pertama, alat pengendalian biaya. Yang kedua, memberikan pedoman kepada manajemen beberapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam satu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Selanjutnya adalah sebagai pedoman untuk melakukan efisiensi. Dan yang terakhir adalah perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah kelemahan biaya standar. Yang pertama, kelemahannya adalah tidak fleksibel, di mana keadaan produksi selalu mengalami perubahan. Yang kedua adalah tingkat ketaatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap. Dan yang ketiga adalah analisis variasi. Selisih biaya standar seringkali mengabaikan tingkat kualitas dan mengabaikan umpan balik yang berkaitan dengan perbaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan jenis-jenis standar. Yang pertama, standar kapasitas teoritis. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa kendali. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Yang kedua, standar kapasitas praktis. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga, standar kapasitas normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Merupakan konsep pendekatan jangka panjang di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Yang keempat, standar aktual yang diharapkan. Standar aktual yang diharapkan adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Standar ini menggunakan pendekatan jangka pendek. Selanjutnya adalah konsep target costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang target laba perusahaan yang harus merancang produk dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain baru. Selanjutnya, konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing pada tahap proses produksi. Selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, target costing. Target costing, metode perencanaan, biayanya menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi. Kaizen costing. Kaizen adalah proses perbaikan yang terus-menerus, artinya tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Pada standar costing, pengendalian biaya dilakukan berdasarkan analisis internal atas proses produksi. Selanjutnya, perbedaan biaya standar dan biaya Kaizen. Biaya standar yang pertama, konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan biaya Kaizen, konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan biaya Kaizen, asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, biaya standar memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan biaya Kaizen mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, biaya standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahun. Sedangkan biaya Kaizen, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima, biaya standar analisis varian biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual. Sedangkan biaya Kaizen, analisis varian biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Yang keenam, biaya standar menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan biaya Kaizen menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai. Selanjutnya, perbedaan biaya target dan biaya standar. Yang pertama, biaya target menunjukkan standar pergerakan pasar. Harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Yang kedua, biaya standar menunjukkan standar pergerakan teknik. Biaya standar yang ditentukan secara teknik ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar uang yang diinginkan. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.